Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Sampurasun, Rahayu, Namo Buddhaya, Namaste, Om Swastiastu, Salam Kebajikan. Kembali bersama dengan saya membahas berbagai mitos selama bulan Ramadan menurut kalender Hijriah. Pada renungan kita yang ketiga ini, kita akan membahas mengenai mitos pohon hayat. Jadi, sebelum saya membahas spiritualitas dalam puasa Ramadan, seperti janji saya pada renungan sebelumnya, saya akan membahas terlebih dahulu mitos mengenai pohon hayat atau pohon kehidupan. Pohon hayat merupakan suatu simbol atau ikon yang amat penting dalam keseluruhan mitologi penciptaan, the creation myth. Menurut hijrah atau rumpun silsilah Enoch yang ditransmisikan berulang kali dalam Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, dan itu ditransmisikan dalam berbagai ekspresi. Nabi Enoch adalah paralel dengan Syaman Agung yang kemudian disebut sebagai nabi dan rasul yang mula-mula sekali dikaruniai terma ilahi. Apa itu terma ilahi? Yaitu harta karun, treasures, berupa firman-firman ilahi sebagai panduan. Panduan kata lainnya adalah nubuat. Panduan apa? Panduan dalam berhubungan dengan realitas agung yang dihadapi dan digumuli dalam kemanusiaan. Karena itu, terma ilahi bersifat berangsur-angsur dan mengikuti gerak atau dinamika rancangan siklus itu. Mereka yang sanggup mengalami peningkapan terma ilahi tersebut sehingga mentransmisikannya dalam kata-kata yang indah dan abadi, di sini saya sebut sebagai terton atau biasa dikenal sebagai nabi atau rasul. Mereka itu mampu menyingkap terma ilahi karena sanggup menerima turunnya atau menanggung jatuhnya wahyu ilahi ke dalam dirinya untuk ditransmisikan sebagai panduan. Terma ilahi ini juga dikenal dengan nama Lauh Mahfuz, di Emerald Tablet, tablet surgawi, atau kitab induk di kayangan, dan lain sebagainya. Tadi saya menyebut tentang siklus. Dalam terma ilahi ini kita dapat melihat desain dan pola di alam kemanusiaan dan semesta. Apa sajakah itu? Di antaranya termasuk ramalan apa yang akan terjadi berdasarkan rancangan dan pola itu, serta termasuk pula siklus kemanusiaan selama 7.000 tahun yang dimulai pada
5.783 tahun lalu. Dikenal sebagai Tahun Penciptaan atau Anno Mundi. Ramalan, profesi, berguna untuk mempersiapkan diri dan penerus kita pada momen saat ini, the present moment, untuk menuju masa yang akan datang. Dalam siklus 7.000 tahun ini terbagi lagi dalam beberapa siklus dan dibagi dalam 10 zaman. Dengan panduan ini diharapkan manusia yang belajar bersama beliau, Nabi Enoch, akan dapat menintas, beradaptasi dan bermitigasi di tiap masa hidupnya sebagai manusia, dan resilient di tiap kesukaran dan penderitaannya, sehingga tidak terjerumus menjadi mereka yang zolim, tidak adil, keji, dan jahat. Nabi Enoch telah hadir dalam berbagai nama dan wujud sesuai kapasitas mereka yang dipertemukan dengannya dalam setiap zaman. Karena itu beliau bisa dikenal sebagai Khidir, Idris, dan lain-lain, dan dapat muncul dalam berjuta-juta cerita bergantung kapasitas masing-masing yang mengalami perjumpaan dengannya. Apapun itu, yang terpenting dalam suatu cerita yang disebut mitos adalah tujuan dari disampaikannya kisah tersebut. Dalam tradisi transmisional Daudiyah, tujuannya antara lain sebagai panduan bagi kita yang masih hidup dalam perziarahan kita ini sebagai manusia. Yang terpenting untuk diingat bahwa mitos dalam kerangka transmisional nafsiologi adalah memandang tauhid secara non-dualis dan mengimani Tuhan yang Maha Esa tidaklah secara deisme seperti halnya dalam pendekatan kritisisme tekstual dan Protestanisme liberal. Deisme meyakini Tuhan menciptakan dunia ini lalu meninggalkannya kepada kita manusia dan makhluknya. Dalam ranah transmisi atau wahyu ilahi, deisme berarti setelah mentransmisikan kepada nabi dan rasul dan terton, Tuhan dan para nabi sebelumnya sudah meninggalkan wahyu itu atau transmisi itu begitu saja. Konsep dan pendekatan ini berbeda dengan konsep dan pendekatan dalam sistem pohon hayat yang diimani oleh para Daudiyah. Tuhan yang Maha Esa secara berkelanjutan, sustainability, masih menyampaikan transmisi maupun pembimbingan secara darah dan daging melalui 4 figur utama yang masih hidup dan aktif di dunia saat ini. Mereka adalah Nabi Enoch, Nabi Ilyas, Nabi Isa, dan Imam Mahdi. Mengapa saya sebut sebagai sistem pohon hayat? Sebab tadi sudah dikatakan simbol atau ikon utama dari sistem transmisi dan pembimbingan yang berkelanjutan itu adalah pohon hayat yang ditulis dalam 7 kode aksara atau inisial, yaitu Ain, Sad, Ha, Ha, Ya, Mim. Pohon hayat yang ditulis dalam 7 kode aksara itu diceritakan menghasilkan buah yang dihasrati atau buah yang didambakan karena baik atau bergizi, baik bagi kita sebagai manusia secara utuh, secara non-dualis, yaitu baik bagi jiwa maupun raga, baik bagi ruh maupun nafs. Ekspresi ini sengaja disebut 2 kali, dihasrati atau didambakan ini.
Ekspresi ini diringkas dalam kode yang bisa disebut sebagai Ahmad. Jadi sebagai akhir dari keseluruhan siklus kemanusiaan kali ini yang dimulai sejak 5.783 tahun yang lalu, akan dihadirkan dua Ahmad. Kita dapat mengetahuinya dari kitab yang tersingkap dari terma ilahi tersebut. Tersingkap oleh seorang Terton yang tak dikenal namanya. Sebab kitab itu hanya dinisbahkan kepada nama beliau, yaitu Enoch, yang lebih kurang dapat dipahami berarti dia yang mendedikasikan hidupnya bagi tauhid. Dalam kitab Enoch dikatakan pada akhir zaman kelima akan dihadirkan juru selamat keempat, yang merupakan bagian dari rancangan akan kehadiran 4 figur utama. Sosok yang dapat memenuhi atau dapat menggenapi nubuatan ini kemudian kita kenal sebagai Muhammad dan akan kembali sebagai Muhammad Al-Mahdi. Biasanya kita memahami nama Muhammad berarti yang terpuji. Kita bisa memahami hal yang kita hasrati atau dambakan ketika berbuah matang, maka kita mensyukurinya sebagai yang terpuji. Dengan kata lain, kita menjumpai berbagai variasi kata dari Ahmad, yang terutama adalah Muhammad. Kode kata pohon hayat pada awal zaman ke-6 dengan tampilnya 14 sosok dalam sejarah Islam dari inisial Ain, Sad, Ha, Ha, Ya, dan Mim. 14 sosok itu tidak lain merupakan penggenapan nubuat yang dikodekan dalam simbol 14 pohon dalam bagian awal kitab Enoch. Siapakah mereka? Mereka adalah 4 Muhammad, yaitu Muhammad ibn Abdullah, Muhammad Al-Bakir, Muhammad Al-Jawad Al-Taqi, dan Muhammad Al-Mahdi. Kemudian ada 4 Ali, yaitu Ali Murtaza, Ali Zainal Abidin Al-Sajjad, Ali Arido, dan Ali Al-Hadi Al-Naqi. Kemudian ada 2 Hosen dari 2H, dan Hosen adalah simbol penting pada zirah para Imam Bani Israel. Mereka adalah Hasan dan Al-Husain. Kemudian ada 1 Musa, yaitu Musa Al-Kazim. Dan ada 1 Al-Sadiq, yang merupakan nama teoforik. Teoforik adalah nama yang mengandung nama Tuhan. Dan Al-Sadiq adalah juga nama kategori yang penting untuk mereka yang hidup secara lurus dan benar. Dan kita melihatnya pada sosok Ja'far Al-Shadiq. Melalui tradisi Daudiyah yang telah ditransmisikan secara turun-temurun selama lebih dari 6 abad, mengenai rahasia nama Muhammad dalam himpunan Zabur, khususnya dalam kitab Mazmur, dan mengenai rahasia nama Ali dalam himpunan Taurat yang juga disebut Pentateuch, tersingkaplah bahwa Muhammad ibn Abdullah maupun Ali ibn Abi Thalib adalah keturunan Nabi Daud, baik itu kekancingan secara biologis menurut Kraim maupun terutama menurut hijrah atau silsilah spiritual. Silahkan disimak kembali di dalam renungan kedua Ramadan tentang hal ini. Dalam Mazmur Daud, mula-mula sekali kita diberitahu beberapa jalan kesadikan, yaitu torekot, tarekat, yang tidaklah lain adalah jalan menerima dan menjalani kasih sayang Tuhan sebagai manusia. Yang pertama adalah tidak bersama mereka yang fasik atau yang tidak bertuhan, sehingga berbuat dosa kepada kemanusiaan dan segenap bumi,
serta tidak bersama mereka yang angkara murka dalam berlaku mereka sehingga mereka berbuat kerusakan di bumi. Yang kedua adalah merapal hukum ilahiyah siang malam. Artinya yaitu mengingat syariat ilahi ini yang terpatri dalam batin agar kita tidak melakukan pelanggaran itu maupun berkesadaran jika melanggarnya, sehingga lekas bertaubat dengan memperbaiki atau memulihkannya. Yang ketiga, jika melakukan dua hal itu, maka orang itu bagaikan pohon di dasar dan tepi sungai yang berbuah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Ekspresi pohon hayat ini dihadirkan kembali oleh Nabi dan Raja Daud. Itu tadi adalah jalan yang ketiga. Jalan yang ketiga ini ada di dalam Mazmur 1 ayat ketiga. Jalan yang ketiga ini juga tergenapi dengan kehadiran Imam Al-Mahdi sebagai pohon hayat. Buah-buahan dari pohon hayat adalah simbol transmisi atau wahyu atau firman ilahi yang ditransmisikan dalam 4 himpunan yang kita sebut 4 kitab suci. Daun-daun dari pohon hayat ada simbol untuk pengobatan bagi diri mereka yang memilih menerima otoritas pohon hayat sehingga menjadi resilient. Buah-buahan dari pohon hayat tersebut matang dan dapat dikonsumsi, dipetik atau dipanen pada bulan ke-9 yang dalam Al-Quran disebut Ramadan. Maka terma ilahi sebagai buah-buahan dari pohon hayat itu telah kita ketahui pertama kali berbuah sesuai yang didambakan menjadi himpunan Taurat. Pertama kali menjadi himpunan Taurat. Lalu pada musim berikutnya, tepat antara zaman ketiga sampai zaman keempat, tidaklah lain adalah himpunan Zabur. Kemudian pada musim selanjutnya selama zaman kelima adalah himpunan Injil. Inilah dasar mitos dan tradisi mengenai turunnya 4 kitab suci pada Ramadan. Nah, himpunan berikutnya tentu adalah himpunan Al-Quran. Dengan demikian, inilah antara lain makna spiritualitas dari puasa Ramadan. Hal pertama ialah menapaktilasi atau kembali ke hierofani, yaitu pengalaman sakral saat bersama-sama menerima wahyu di Sinai. Ada 5 perayaan disebut dalam Mazmur, di dalam himpunan Zabur. Mazmur pasal 119 adalah himpunan Mazmur itu sendiri, sehingga sangat panjang dan digunakan untuk perayaan kedua yang disebut dalam Imamat 23 ayat 15 hingga 22, yaitu Pentakosta atau Syawot, menapaktilasi turunnya wahyu di Sinai. Ini telah dibahas dalam renungan Ramadan yang kedua kemarin. Dari sini kita berpuasa selama bulan Ramadan adalah juga momen yang disediakan sebagai wahana, vehicle atau wadah, vessel untuk kembali ke pengalaman sakral itu, menerima penuangan transmisi itu lagi, sehingga sebagai wadah kita diisi kembali, sebagai wahana kita digugah kembali untuk berjalan sesuai dasar-dasar esensi dan substansi wahyu di Sinai, yang singkatnya tidaklah lain adalah dalam Dekalog atau Al-Furqan, yaitu pertama tauhid, kedua non-dualisme, ketiga non-deisme, keempat sabat yang berarti pengendalian akan keserakahan dan kesombongan kita dari melakukan eksploitasi dan dominasi sebab kita berdaya sebagai manusia. Yang ketiga tadi non-deisme berarti keberlanjutan wahyu.
Kelima, satu kemanusiaan yang dimulai dengan menghormati dua manusia yang menghadirkan kita ke dunia, ibu bapa kita. Kemudian 5 sila selanjutnya adalah ahimsa atau non kekerasan yang meliputi tidak membunuh, tidak berbuat tinaf, tidak mencuri, tidak memfitnah atau tidak bersaksi dusta, dan tidak menghasrati kepunyaan yang lain. Hal kedua adalah puasa yang diregulasi kembali. Hal kedua adalah puasa yang diregulasi kembali oleh Nabi Yeremia sebagai resep untuk menghadapi masa-masa sukar dan penderitaan dan penindasan yang berpotensi membuat kita yang mazlum, yang dizalimi ini juga turut berbuat aniaya dan kemungkaran sehingga melanggar syariat ilahi itu, Dekalog atau Al-Furqan itu, dan memilih bersama mereka yang fasik, pendosa, dan angkara sebab takut turut ditindas dan tidak ingin dipersekusi. Resep ini ditetapkan kembali oleh Nabi Muhammad karena para huri, sahabat, kekasih, dan para abdalnya, kemudian para murid dan muhibnya akan mengalami seperti huri, murid, dan muhib Nabi Yeremia. Ini pun telah dibahas dalam renungan pada Ramadan yang kedua lalu. Ada satu psikologi yang umum kita jumpai, yaitu mereka yang tertindas biasanya menginternalisasi nilai-nilai dan strategi penindas mereka sehingga mereka memanifestasikan nilai-nilai dan strategi-strategi seperti penindas mereka. Ini bisa kita lihat dalam fenomena banyaknya mereka yang terakhir sebagai muslim dan merasa tertindas oleh ajaran, doktrin, dogma, dan praktik yang bersifat menakut-nakuti, fear mongering, oleh mereka yang mengklaim berotoritas. Kemudian mereka menggunakan nilai-nilai dan strategi-strategi yang terinternalisasi itu untuk menyudutkan, mengolok-ngolok, membenci, dan merundung Islam. Pada masa yang sama, psikologi inilah yang dimanfaatkan oleh sejumlah pihak yang berkepentingan dalam kekuasaan ekonomi dan politik. Yang berkuasa itu memanfaatkan muslim yang telah menginternalisasi nilai-nilai dan strategi-strategi penindas mereka, yaitu kaum kolonial Eropa pada masa lalu, dan itu diwarisi dari orang tua, kakek nenek, dan nenek moyang mereka. Akibatnya ada muslim yang mengikuti kelompok-kelompok untuk menindas umat manusia lain, seperti melakukan penutupan warung secara paksa pada bulan Ramadan, menuntut penutupan gereja, menuntut patung-patung ditiadakan, memaksakan perempuan mengenakan busana tertentu, dan seterusnya. Sejatinya apabila kita berniat untuk berpuasa bagi spiritualitas kita, bagi tumbuh kembang dan keindahan spiritualitas kita, maka kita akan mampu mengolah yang terlanjur terinternalisasi itu dan mengolah segala trauma yang kita miliki sehingga kita dapat menikmati buah-buah dari pohon hayat, memenuhi kelaparan jiwa kita. Untuk itulah, seperti diceritakan dalam kisah Eden, salah satu cara yang terbaik adalah kembali ke pohon hayat itu, bukan kepada pohon hadaat, yaitu pohon pengetahuan baik buruk yang mendorong kita hanya menginginkan buah yang didambakan untuk bersaing memenangkan pengetahuan baik buruk. Mitos pohon hadaat ini akan saya sampaikan dalam renungan yang akan datang insya Allah. Di dalam surah Al-Baqarah dengan muqotaat untuk merujuk kepada kitab bilangan, kitab imamat, dan kitab Mazmur itu, pada beberapa ayat pertama kita diingatkan bagaimana pentingnya kembali ke pohon hayat itu. Surah ini diletakkan paling awal sekali
setelah himpunan Al-Fatihah, yaitu surah tentang kemenangan yang akan diraih mereka yang istiqomah dalam kesadikan mereka. Sebab surah Al-Baqarah membahas kembali makna-makna spiritual dari berbagai perayaan dan ritus, di antaranya adalah puasa Ramadan. Dalam beberapa ayat awal Al-Baqarah, kita diingatkan bahwa di dalam Alkitab sebelum Al-Quran terdapat petunjuk bagi yang bertakwa, tiqwa, yaitu yang berharap teguh menggenggam tali-tali Allah, seperti yang telah saya bahas pada renungan kedua. Selain itu juga mengimani yang gaib. Yang gaib di sini adalah pohon hayat, yang diantaranya adalah Muhammad Al-Mahdi. Sebab beliaulah yang masih hidup dan aktif membimbing kita dalam berbagai cara, dan terutama bagi mereka yang menerima otoritas para nabi dalam sistem pohon hayat Enoch, dan menerima otoritas kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maupun yang menerima otoritas Imamah Ali beserta penerusnya. Baik mereka yang menyadari ataupun yang tidak menyadari karunia pembimbingan gaib ini melalui niat menjalani puasa Ramadan atau niat menjalani ritus, ibadah, laku, dan disiplin apapun dalam ruang lingkup sistem pohon hayat Enoch. Insya Allah kita diberi rahmat, taufik, dan hidayahnya melalui pohon hayat ini dan buah-buah mereka dan dedaunan mereka. Akhirnya kita jadi bangkit lagi, bersemangat lagi, pulih lagi, tergugah atau terilhami untuk melakukan kebaikan bagi sesama manusia dan makhluk-makhluknya. Insya Allah kita mungkin menjadi berkeras hati, bebal, dungu, atau jahiliyah, meski menyerukan kesaksian kita akan Tuhan, itu ahad, syahadat, meski sholat, puasa, zakat, dan naik haji. Ini bisa terjadi karena kita enggan menyimak bimbingan itu yang disampaikan di dalam sanubari kita, yang diserukan di dalam kalbu kita. Akibat lebih mendengarkan ego kita untuk kesombongan dan atau untuk keserakahan, kita menutup telinga hati kita dari bimbingan mereka yang gaib itu, dan berpuasa hanya untuk ketamakan pahala yang individualis dan kapitalis, atau untuk kesombongan spiritual secara individu maupun kelompok, sehingga menganggap diri kita atau kelompok kita lah yang terunggul dan terbaik secara spiritualitas. Lalu kita malah menyakiti, merendahkan, bahkan melenyapkan saudara kita sesama satu manusia. Semoga kita terhindar dari hal-hal semacam ini. Sampai jumpa pada renungan Ramadan berikutnya. Semoga ada masa, nafas, dan kemampuan saya untuk itu. Sidamastu billahi fisabilillah, fastabikul khairat.